behind the scene dulu ya. Ini prepare mau bikin video tentang cara pengaplikasian media tanam yang saya bahas di video pertama. Jadi saya berharap nanti video-video tutorial ini berurutan, tidak lompat-lompat dari yang paling basic sampai ke yang expert, insya Allah nanti. Saya prepare dulu sama cek sound audio. Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Densanu. Ini ada apa nih? Ada mainan. Nah, tadi kan dari video sebelumnya kan saya bahas 9 alternatif media yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu medianya udah. Sekarang kita bahas pengaplikasiannya. Gimana cara pakainya, plus minusnya apa. Kita praktekkan di anggrek bulan ya teman-teman. Soalnya saya materinya yang banyak kalau buat bikin video nggak sayang anggrek bulan. Nah ini saya biasanya kalau pot ini kan terlalu besar kan, saya kebiasaan itu biasanya bawah saya ganjal pakai styrofoam, tapi kebetulan saya styrofoamnya kali ini nggak ada, makanya saya kali ini saya ganjal pakai pakis kotak atau pakai arang, sama aja sih, nggak masalah. Ini kita punya arang, punya pakis kotak, ini bisa kita gunakan buat ganjal. Ganjal itu fungsinya buat apa? Ganjal itu fungsinya satu, biar medianya nggak begitu boros. Yang kedua, tempat di mana air dia akan tuntas. Jadi misal kita ganjal nanti medianya sampai sini, maka ketika kita siram air, minimal kalau ada endapan air itu posisinya cuma di sini, nggak sampai akar, misalnya akar sampai bawah sini kan, kalau nggak kita ganjal akar nanti akan kerendam air. Pertama saya masukkan dulu ganjal ya, kita ukur kira-kira potnya itu tenggelam semua. Nah, biar medianya nggak terlalu boros. Nah ini ada beberapa perbedaan menanam anggrek dengan media. Berbagai media ini teman-teman harus perhatikan ini kenapa dan alasannya apa. Nah, terus caranya gimana nanam pakai moss putih? Akar biasanya ada yang keluar, tetap taruh di dalam mossnya. Kita ambil moss putih. Ini menanam pakai moss putih yang sebenarnya itu memang boros, masukkan langsung. Nah kalau kurang-kurang dikit tinggal ambil. Nih teman-teman, menanam dengan sphagnum moss itu paling simpel, paling enak sebenarnya. Tapi ya tahu sendiri, ini satu pot paling enggak 10.000 ini. Barusan kita masukkan tuh mossnya 10.000. Nih nanamnya kayak gitu, jadi enggak kayak nanam kalau lainnya kan pakai media lain kan modelnya kan taruh anggreknya dulu baru kita masukkan media. Kalau pakai moss putih enggak. Kayak gini. Apa sih kelebihan pakai media tanam sphagnum moss? Tentu pakai sphagnum moss itu media tanam yang dirasa paling stabil ya, dari tingkat kelembabannya, unsur haranya, pH-nya itu paling stabil dia. Jadi kalau untuk di perkebunan itu paling enak kontrolnya. Misalnya soal kelembaban, dia biasanya rata nanti semuanya bareng gitu loh, maksudnya
basah-basah bareng, kering-kering bareng. Kan bayangin jutaan tanaman dalam kebun kalau sampai berbeda-beda kayak di rumah kita, ya repot nanti lari ke sana nyari lari ke sini nyiram sini kan. Itu kelebihannya sphagnum moss. Kelemahannya apa? Ya tentu satu mahal ya. Sphagnum moss mahal. Yang kedua, kalau untuk di rumah nggak cocok itu karena biasanya dengan intensitas sinar yang tidak sesuai standar greenhouse, sphagnum moss ini akan ditumbuhi lumut-lumut hijau di atasnya karena dia basah dan terkena sinar matahari. Kan moss hitam ya, ganjelnya jangan lupa, kalau saya tetap pakai ganjel, rugi dong kita kalau nggak pakai ganjel. Nah, ini sebenarnya akar dari tanaman kadaka. Ini teksturnya kalau di produk saya ini udah kualitas A, jadi dari satu tanaman, dari satu tanaman kadaka nggak semua bisa dipakai, udah dipilih-pilih yang bagus-bagus aja. Nah, jadi nanti kayak moss putih, cuman kalau ini agak nata ya. Kalau moss putih kan kita asal aja udah otomatis ketata. Terus masukkan ketep, nah masukkan, simple teman-teman. Yaitu 1+1 itu susah kalau kita nggak tahu. Tapi kalau saya ditanya matematika yang susah-susah ya nggak tahu, tahunya saya nanam anggrek. Tapi buat saya nanam anggrek itu mudah. Dah, nih ini pakai moss hitam, tadi pakai moss putih kan, sekarang ini pakai moss hitam. Oke, sekarang keuntungannya apa pakai moss hitam? Satu, tentu murah ya, tentu murah. Yang kedua, hampir sama dengan moss putih, cuman untuk tingkat kestabilan kelembaban medianya berbeda-beda karena biasanya tergantung kualitas moss hitamnya. Jadi kalau di tempat kami selalu berusaha untuk milih yang benar-benar bagus, jadi seragam gitu kan, ada akar, ada dagingnya, gitulah ceritanya. Nah kalau kita cuma ambil dagingnya aja, jadi dengan harapan nanti untuk kelembabannya kita jadi merata gitu. Nah, nih untuk kelemahannya apa? Ini meskipun saya udah siram pakai air panas sebelum saya packing, tapi nggak semua biji mati. Karena ini kadaka itu kadang ada hewan liar yang bersarang, jadi ini banyak sekali biji-bijian di dalam sini meskipun nggak terlihat. Misalnya biji rumput itu, jadi nggak jarang kalau kita tanam, kita siram, seminggu kemudian di sini tumbuh rumput-rumputan tuh biasa kita cabutin gitu loh. Kalau untuk media tanam kadaka, nah, untuk kelemahannya itu paling sih, selebihnya bagus. Dah selesai dua. Selanjutnya pakis cacah. Oke, kita pakai cacah ya. Pakai cacah masih sama, saya tetap harus pakai ganjal. Nah, saya ukur dulu ini. Ukur dulu. Nah, kira-kira udah pas, baru kita lepas. Nanti jangan tanya yang lepasnya gimana, dorong lewat bawah sini, tarik ke atas. Ini ada jamur nih kak. Ini biasa di media kayak gini ada jamur. Nanti disiram pakai fungisida selesai. Nah pakis cacah di tempat kita ini juga udah kita sterilisasi pakai air panas, cuman tidak melalui proses perebusan. Nah, tapi kalau pakis cacah itu buat nanam baby itu biasanya melalui proses perebusan, karena kalau baby anggrek itu agak rewel ya, rewel. Wah ini benar-benar basic ini video, tapi nggak apa-apa, kita urutkan. Ini sesuai request teman-teman ya. Nah, kadang kalau live ada yang tanya saya jawab, besok ada
live lagi, tanya hal yang sama lagi, yang kemarin udah denger sampai bosen, terus pada bilang bikin video aja mas, nanti kalau ada tanya suruh lihat videonya. Yo, nggak apa-apa, siap. Saya mah seneng-seneng aja. Tapi jangan lupa ya, tetap di like, subscribe. Nah, karena bikin video itu gampang, cuman prepare-nya itu yang ribet. Biar saya semangat gitu. Ini kurang ke tengah, tapi nggak apa-apa. Nah ini jadinya, ini pakai saja. Jadi nanamnya udah beda sama yang sebelumnya ya. Nanamnya modalnya taruh dulu, baru kita masukkan medianya. Sama, kalau saya nanam selalu berusaha untuk padat. Kenapa? Biar airnya juga awet di dalam. Tuh, jadi nanti tingkat keringnya juga akan mirip-mirip lah. Oke, sekarang kelebihannya apa? Kelebihannya jelas. Akar pakis ini udah teruji ya untuk media tanam anggrek. Untuk kekurangannya jelas, ini akar pakis ini dilindungi. Saya tetap akan selalu bilang akar pakis ini dilindungi karena ini memang dilindungi. Jadi bijaksanalah untuk memakai media tanam ini. Oke, selanjutnya nanti video saya potong-potong nanti. Kita pin bak ya, pin bak Kita singkirkan dulu. Nah selanjutnya ada pin bak atau kulit kayu. Ini media tanam alternatif juga. Ini sebenarnya media tanam utama kalau di daerah Eropa dan Amerika ya, karena memang kulit kayu itu di sana banyak, jadi mereka menggunakan pin bak atau kulit kayu yang sudah dikering dan dicincang untuk media tanam. Ini kalau di tempat kita kemasannya seperti ini. Cuman kalau teman-teman ada yang pesan kok nggak seperti di gambar mas pesanannya, karena maklum kalau pengiriman itu kan kita kiloan ya, jadi nggak seperti di gambar sekarang. Oke, masukkan dulu pin baknya untuk ukuran ya. Terlalu tinggi kurangi, udah pas, ratakan bawahnya. Nih, ini posisi di tengah ya, pastikan posisi di tengah. Tinggal kita taburin di samping-sampingnya. Nah, habis kanan langsung ke kiri. Soalnya biasanya kedorong ini. Biar posisi tetap di tengah. Kenapa harus di tengah, Kak? Pengaruh kah? Ya mungkin sedikit banyak berpengaruh ya, tapi intinya kan pengaruh utamanya kan kalau dilihat nggak enak kalau miring dia. Ini pin bak. Sesimpel itukah? Ya, anggrek itu simple. Jadi jangan paranoid kalau anggrek itu dibilang susah. Ya saya bilang gampang. Pin bak selesai. Nih Kak, pin bak. Nah, udah 4. Kurang berapa? 5. Oke. Oh saya belum bahas ini kelemahannya dulu. Untuk kelebihannya jelas media tanam ini bagus ya. Kenapa saya berani klaim bagus? Gini loh, di Eropa, di Amerika, meskipun di sana 4 musim, cuman kan kalau kita ngomongin greenhouse itu kan sama antara Asia dan Eropa gitulah. Meskipun ada perbedaan pasti relatif sama. Mereka pakai ini, jadi mereka pasti udah research tentang kulit kayu atau pin bak ini sebagai media tanaman. Saya juga udah baca beberapa artikel, dia bagus asalkan kulit kayu itu udah mati, udah lapuk. Tuh, untuk kekurangannya ribet Kak. Jadi kulit kayu yang didapat harus kita keringkan dulu, kita lapukkan, lalu kita haluskan jadi agregat yang kita inginkan. Kita biasanya melakukan pencucian karena kotor, terus kita jemur sampai kering, ribet, prosesnya lama. Nah, itu mungkin untuk kelemahannya seperti itu.
Selanjutnya pakis dadu. Ini pakis dadu. Untuk penanaman relatif sama ya, tetap akar saya masukkan ke dalam pot. Akar selalu saya masukkan ke dalam pot. Jadi bukan terus akar dikeluarin tapi masukkan. Masukin dulu pakis dadunya, kita ukur, kita timbang. Nah, karena pakis dadu ini agregatnya besar, ini sekaligus saya sampaikan kelemahannya. Kita menanamnya itu susah, Kak. Nih, dikasih segini kegedean, dikasih segini kekecilan. Nah, ini kelemahan pakis dadu untuk penanaman di pot kecil. Tapi pakis dadu itu relatif selalu dibutuhkan karena minimal itu buat ganjal bawah itu kita pakai pakis dadu. Itu yang diharapkan supaya air tidak menggenang di bawah. Nah, biasanya kita oplos pakai pakis cacah atau pakai arang. Nyamuk gigit toh, tapi jangan gatel. Nah, ini pakis dadu. Proses nanamnya juga mudah. Ini enggak ada 1 menit kayaknya kalau nanam satu pot. Itu kalau kita pakai dadu. Keuntungannya pakis dadu ini lebih poros air. Jadi kalau kita siram, itu air langsung keluar ke sini. Nah, dan dia juga setiap kotaan-kotaan seperti ini dia masih mau menyimpan air. Jadi untuk menjaga kelembaban media tanam ini bagus, cuman tingkat basahnya jadi berkurang. Jadi media tanam ini kalau buat dendro itu bagus, soalnya biasanya dendro itu kan kehujanan kepanasan, full rain full sun. Jadi bagus kalau pakai media pakis dadu ini. Kelemahannya sama, masih ribet, kita harus motong-motong pakis jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, itu kelemahannya. Kelemahan lain kalau nggak mau ribet kan harus beli. Nah, itu kalau ada yang jual. Nah, itu kan jadi kelemahan juga seperti itu. Oke. Pakis dadu udah, kita lanjutkan sabut kelapa. Jangan lupa masukkan ganjal. Mas, ganjal itu buat apa ya? Buat irit-irit toh, Kak. Biar enggak boros. Tanpa ganjal ini nanam 9, habis media bisa 1 karung nanti. Nih, kita pakai sabut kelapa. Nih, kita masukkan sama. Dah, ini pakai sabut kelapa. Nanti kita lihat pertumbuhan masing-masing. Oke, sekarang kelemahan dan kelebihannya apa? Sabut kelapa kelebihannya banyak, jelas murah, mudah didapat, ada di sekitar kita, itu jelas sudah nggak bisa diganggu gugat. Ya kecuali nggak tahu kalau yang di lingkungan perkotaan metropolitan nyari penjual kelapa aja susah, mungkin ya santannya udah pakai santan instan. Yang kedua, dia bagus untuk pertumbuhan akar. Ini menurut pengalaman saya, kalau nanam anggrek pakai sabut kelapa itu starternya oke, biasanya akarnya cepat banget bergerak gitu. Terus kelemahannya apa? Nah, sabut kelapa memerlukan proses sebelum dipakai. Jadi sebelum dipakai ini pastikan sabut kelapa ini kering.
Setelah itu direndam air sampai airnya itu jernih supaya taninnya hilang. Yang ketiga, kalau sabut kelapa ini dalam waktu tertentu, biasanya 6 bulan lebih itu kok nggak diganti, itu biasanya terlihat penurunan kondisi tanaman. Jadi mulai dari akar itu akan terjadi kayak pembusukan atau malnutrisi lah. Itu nggak tahu kenapa. Kalau secara ilmiah, kalau saya bilang gini, paling gampang dicerna ya, kalau 6 bulan itu biasanya dikurangin sedikit, ditambahin yang baru, atau ditambahin langsung yang baru, atau diganti. Karena biasanya dia sudah bersifat racun buat tanaman. Jadi membunuh tanaman pelan-pelan kalau medianya cuma sabut kelapa saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini udah berapa? 4, 5, 6. Kurang 3. Oke, kita lanjutkan arang. Ini arang ya, saya ralat tadi. Kalau arang biasanya tanpa ganjal, ganjalnya ya arang itu sendiri. Karena arang juga udah agregatnya kan udah kasar. Nah, ini ada, mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan. Arang itu pakai yang ukuran seberapa sih Kak? Random Kak? Kalau saya lebih suka ukuran besar, pakai kayu keras. Kenapa? Hemat. Jadi kita masukkan 3 biji gitu aja langsung. Ini misalnya ukuran segini kan, ini nggak muat. Tapi kalau kita paksa, ini cuma 1 biji. Kalau pakai yang kecil banyak. Nah, biasanya kalau beli arang itu kan kiloan. Kiloan itu besar sama kecil, nanti kalau diaplikasikan dalam pot itu boros yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil cepat habis buat nanam, kalau yang besar enggak. Soalnya kalau apalagi kita pakai pot gerabah yang tanah itu, nanamnya dari bibit itu satu pot paling-paling 3-4 butir arang aja cukup. Sama ya, aplikasinya sama untuk arang, cuma ditimbun-timbun saja. Oke, ini arang ya Kak. Sekarang kelemahan sama kelebihannya apa sih? Kalau arang itu kelebihannya mudah didapat, murah, dan awet ya. Dia tanpa terjadi proses pembusukan, jadi long life-nya itu awet. Taruhlah kata kalau kita mau nanam di rumah, udah pakai pot gede, misalnya anggreknya dendrobium koleksi gitu kan, kita harapkan anggrek ini di tempat itu kan bertahun-tahun. Jadi media yang cocok apa? Arang. Karena arang itu long life-nya lama gitu. Jadi dia tidak meracuni, juga tidak busuk, tidak dicumbui jamur seperti itu. Untuk kelemahannya apa? Kelemahannya apa ya kalau arang ya? Ya harus beli satu. Yang kedua kotor mungkin ya, hitam, nanti kalau disiram juga hitam. Tapi nggak masalah kalau arang itu dicuci terlebih dahulu. Nah, arang ini juga cepat kering. Nah, jadi kita harus rajin-rajin nyiram kalau pakai arang. Oke, lanjut. Kita lanjutkan pakai pecahan genteng atau pecahan gerabah atau pecahan tembikar. Kita masukkan sebagai ganjel dulu yang agak gede. Nah, ini yang pakai pecahan gerabah atau pecahan tembikar. Yang bisa dipakai apa, ini kebetulan saya pecahan pot. Nah, macam-macam, ada pecahan genteng, pecahan rata, itu bisa dipakai. Untuk kelemahan kelebihan, kelebihannya nggak beli tentunya ya, kecuali kalau kita barang utuh kita pecah-pecah buat media, itu baru kita harus beli dulu. Oke, selanjutnya ada batu nih yang terakhir, yang kemarin pada bertanya-tanya, beneran nggak Mas? Nah, sebenarnya media tanam ini pernah saya aplikasikan untuk dendro ya, karena saya saat itu ada problem di mana nggak punya gerabah. Nah, dendro saya tinggi-tinggi, saya harus pindah ke pot plastik karena request. Nah, saya sebenarnya gunakan batu awalnya untuk pemberat, tapi ternyata
akar itu juga mau menempel di batu itu. Nah, batu split ini yang saya gunakan, usahakan batu split yang asal batuannya dari gunung ya Kak. Bukan batu split yang asal batuannya dari sungai, karena yang dari sungai itu teksturnya beda, biasanya dia lebih licin, dia bulat-bulat. Kalau dari gunung itu lebih berongga. Ini masih kurang dikit. Nah, ini yang pakai batu berat. Kelebihannya apa? Jelas selama nyari itu paling murah. Kembali lagi, kalau nyari itu paling murah. Terus kelemahannya apa? Ini berat ya, jelas ini berat. Tapi kembali lagi kalau Kayu. Nah, ini yang terakhir sudah. Nah, nanti kita lihat pertumbuhannya seperti apa, kita spill bareng-bareng nanti, oke? Nah, itu tadi beberapa trik, tips cara menanam anggrek dengan berbagai media alternatif. Jadi sebenarnya mudah kan, mudah banget. Ingat, 1+1 itu susah kalau kita nggak tahu, tapi jadi mudah kalau kita tahu. Oke, itu tadi trik dan tips gimana caranya menanam anggrek dengan pot. Ini baru dengan pot, belum yang ditempel-tempel ya. Dengan pot, dengan media tanam yang kita bahas kemarin ya. Jadi kita bahas 9 media tanam alternatif, kita aplikasikan, nanti kita simak bareng-bareng hasilnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kita jumpa lagi di next video. Untuk topiknya nanti menyusul ya, biar berurutan. Dan terima kasih, jangan lupa klik like, subscribe, supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video tentang peranggerekan ini. Oke, terima kasih.